Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Lida Oktalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu saya harus bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif. Konsep-konsep ini diantaranya yang pertama, disiplin positif, di mana tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, di mana kita harus menanamkan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Kita harus memahami 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan sebagai seorang guru, orang tua, atau atasan. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas, di mana kita memahami bahwa seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang kelima yaitu segitiga restitusi, di mana kita harus menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan. Tentunya untuk mewujudkan budaya positif ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep-konsep ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contoh-contoh nilai kebajikan universal ini diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Konsep budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia diantaranya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk konsep budaya positif yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Konsep yang keempat tentang budaya positif adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Konsep budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu seperti yang kita tahu bersama bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Maka diperlukan peran guru penggerak yang bukan hanya sekedar mengajar dan mendidik. Apabila guru telah mampu mempraktikkan perannya di sekolah, maka visinya bagi kemajuan sekolah akan tercapai. Visi merupakan panduan guru yang menjadi gambaran tujuan dan cita-cita pendidikan Indonesia.
Visi juga memiliki sasaran, yaitu perubahan peserta didik. Dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan proses pembiasaan budaya-budaya positif di sekolah yang diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menyusun dan menyepakati keyakinan sekolah untuk memunculkan motivasi intrinsik peserta didik yang kemudian membentuk disiplin positif di diri peserta didik.